Halo warga Jakarta, selamat berjumpa kembali di Emi Hafid Channel. Sebelumnya kita berbicara bisnis online di masa pandemi. Saat ini kita bicara soal undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Apa sih sebetulnya kekerasan seksual itu? Dan kenapa kita perlu undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Apa betul undang-undang ini liberal dan nggak cocok sama agama kita? Dan kenapa pula itu kok tidak bisa masuk di dalam prolegnas? Nah, ini yang akan kita bahas. Tonton ya sampai habis, ini penting bagi kita semua, penting bagi masa depan anak-anak kita. Pertama kita akan mendengar dari Kakak Amelia Anggreni, beliau adalah Ketua DPP Partai Nasdem bidang perempuan dan anak. Dan beliau, Partai Nasdem ini yang getol sekali dan sangat ini berjuang sangat keras untuk bisa supaya RUU ini bisa masuk kembali di prolegnas pada bulan Oktober. Sekarang sudah di drop itu, tapi ya kita berjuang keras. Nah, kebetulan saya juga di Partai Nasdem, saya undang dong Kakak Amel ya. Jadi Kakak Amel, gimana kabarnya? Halo. Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi ini sih sebetulnya. Kata orang itu, kenapa kita masih perlu undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Kan sudah ada undang-undang KDRT. Sebetulnya apa sih bedanya antara undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual? Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual jelas saja berbeda dengan rancangan undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau undang-undang KDRT itu ruang lingkupnya kepada keluarga inti, jadi lebih kepada masalah domestik, lebih kepada rumah tangga. Baik itu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kemudian kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Nah, itu kalau KDRT. Tetapi kalau RUU penghapusan kekerasan seksual adalah lebih luas ruang lingkupnya, Mbak Emi, terutama di ranah publik ya, seperti di tempat kerja dan lain sebagainya. Seringkali kita temukan kalau di tempat kerja karyawannya pakai rok agak pendek sedikit, kemudian dibully atau dilecehkan begitu ya, padahal sebetulnya laki-lakinya aja yang otak yang ngeres begitu ya. Nah, di RUU penghapusan kekerasan seksual ini substansi yang terkandung di dalamnya adalah aspek pencegahan. Yang ini tidak ada di KUHP. Tidak ada di KUHP. Tidak ada di KUHP. Kemudian juga aspek hak-hak korban maupun keluarganya, dan juga rehabilitasi korban. Tidak hanya rehabilitasi korban, tetapi juga rehabilitasi terhadap pelaku. Mungkin kita baru-baru saja ini mendengar peristiwa, saya boleh sebutkan ya Mbak Emi, ya, saya puji misalkan. 5 tahun yang lalu di Ambarawa itu kita mungkin sama-sama pernah membaca atau mendengar berita ada kasus pedofil ya, menikahi anak di bawah umur. 12 tahun dinikahi ketika itu Pak Ustadz ya. Nah, kemudian dia menjalani hukuman penjara dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian keluar lagi, dia menikah lagi dengan orang yang berbeda, masih dengan anak di bawah umur juga. Nah, jadi memang dia suka anak di bawah umur dia suka di anak di bawah umur. Artinya pedofil. Hukuman penjara yang dijalani oleh pelaku tidak membuat efek jerah. Ya. Untuk itu kenapa harus ada rehabilitasi? Karena dia sakit. Dia mengalami perilaku menyimpang ya. Penyimpangan seksual. Jadi itu harus direhabilitasi. Sementara di KUHP tidak mengatur tentang rehabilitasi pelaku. Nah, itu perbedaannya kenapa kita harus dorong Kakak Emi, karena angka kekerasan seksual terhadap perempuan, terhadap anak itu meningkat setiap tahunnya. Sebenarnya masalah kekerasan seksual ini ada hubungannya nggak sih soal gender? Ini soal perempuan aja kah? Atau juga soal laki-laki juga mengalami kekerasan seksual? Ini yang kita harus luruskan, Kakak Emi. Jadi kekerasan seksual khususnya yang dibahas di penghapusan kekerasan seksual ini tidak hanya untuk perempuan saja, tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk laki-laki. Jadi korban, seperti kita ambil contoh korban sodomi kan kebanyakan laki-laki. Nah, jika di dalam sebuah rumah tangga atau apapun itu begitu ya, laki-lakinya yang mendapatkan kekerasan dari perempuan itu juga bisa dikategorikan kekerasan seksual gitu. Jadi ini bukan
bukan isu gender yang diangkat di sini ya, tapi adalah isu kejahatan kemanusiaan yang terkait dengan kekerasan seksual. Saya mau tanya nih Kakak Amel, kenapa sih di DPR tuh apa yang terjadi? Kenapa bisa dikeluarkan dari prolegnas tahun ini? Jadi untuk membuat suatu undang-undang di DPR itu harus mendapatkan persetujuan mayoritas fraksi. Nah, terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini, salah satu partai yang sangat getol mendorong undang-undang ini masuk di prolegnas dan segera untuk disahkan menjadi undang-undang adalah Partai Nasdem. Ya, ada karena kami menganggap Nasdem di sini menganggap bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang urgent dan prioritas. Ada juga beberapa partai menganggap urgent dan prioritas, tapi dia tidak bersuara, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan ada yang menganggap bahwa undang-undang ini penting, urgent, tapi dia tidak menganggap ini prioritas. Belum menganggap ini prioritas. Dan penting itu berbeda dengan prioritas. Nah, ada bahkan salah satu partai, saya sebutkanlah karena mereka sudah menyatakan secara terbuka tidak menyetujui, PKS. Katakan seperti itu ya. Alasannya? Alasannya mereka mengatakan bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini mengandung paham liberalisme dan juga dan seks bebas gitu. Jadi kayak mengizinkan seks bebas ya. Padahal di dalam undang-undang ini sama sekali tidak mengatur itu begitu ya. Di dalam RUU tidak ada. Justru dilarang. Dan mereka dilarang juga maksudnya melakukan pemaksaan. Iya, betul sekali. Dan bahkan di sana juga PKS sendiri menyatakan bahwa rancangan undang-undang PKS ini ditolak karena tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik Mbak Emi. Ya. Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah perkosaan, kemudian intimidasi seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual itu kemanusiaan? Itu kejahatan seksual yang tidak beradab. Jelas itu melanggar Pancasila. Nah, itu yang kita harus luruskan. Kedua, ya. Betul. Ya. Saya mau nanya ke Pak Hussein. Pak Hussein ini adalah penceramah agama yang sangat disukai oleh ibu-ibu. Karena ganteng ya. Karena ganteng juga. Ada ibu ini. Ada ibunya. Sangat disukai oleh pengajian ibu-ibu. Dan ada salah satu pengajian ibu-ibu tuh yang nggak mau orang lain kecuali Ustadz Hussein gitu ya. Jadi Pak Hussein, betulkah kekerasan seksual itu tidak sesuai dengan mengandung paham liberal? Kalau liberal itu kan pemahaman orang ya Bu. Kalau Allah sih mengatakan jelas-jelas dalam Al-Quran itu tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh dalam bentuk apapun tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak ada boleh kekerasan dalam bentuk apapun. Kemudian kalau juga ada orang yang tidak mau membentuk satu undang-undang yang melindungi orang yang mendapatkan kekerasan, itu kan berarti dia bersekongkol ya Bu ya, artinya bersama-sama melarang orang untuk membuat satu tembok, satu batasan, atau kalau di IT orang bilang firewall, supaya jangan masuk lagi ke sana ranah itu. Iya. Kita kan ingin menyelamatkan kan generasi berikutnya ya Bu ya, dengan undang-undang saya kira ibu-ibu juga bersependapat ya kan, kalau ingin menyelamatkan generasi selanjutnya gitu Bu. Karena memang per hari ini yang saya lihat adalah budaya luar masuk begitu tanpa filter lagi ya Bu ya. Tanpa filter dan menyebabkan mungkin ada keinginan untuk hasrat seksual yang mungkin tidak bisa terlampiaskan karena dengan normal dan akhirnya melakukan pemaksaan pada orang lain, dan termasuk yang laki-laki. Jadi laki-laki juga kata Kakak Amel tadi juga mengalami kekerasan seksual. Yang pedofil juga ada, yang terutama anak laki-laki yang umur belasan tahun itu dipaksa. Kadang-kadang belum terjadi seperti sodomi, tapi sudah dilakukan pelecehan. Bagaimana menurut Pak Hussein ini? Apakah Al-Quran melarang kekerasan seksual, melarang terjadinya kekerasan seksual? Ada ayatnya di mana itu? Ibu, kalau kita lihat Allah itu mengajarkan kepada manusia, ada hadis yang mengatakan gini, seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa diawali dengan bismillah, basmalah, itu hilanglah keberkahannya. Basmalah sendiri sebetulnya bi itu dengan atau atas, asma itu ajaran. Allah
Bismillah itu atas atau dengan ajaran Allah apa? Kasih sayang, Bu. Kasih sayang. Ya. Jadi kalau di rumah tangga sudah ada tidak ada kasih sayang dari mulai pengajaran dini, karena 3 pokok komponen yang paling penting di dalam rumah tangga itu tauhid, pelajaran tauhid, keimanan kepada Allah, kepada Tuhan, Ibu ya. Yang kedua adalah ibadah yang penunjang tauhid tadi, yang ketiga akhlak. Nah, kalau ketiga komponen ini tidak ada, munculnya kayak tadi, Bu. Begitu budaya lain masuk, oh ini bisa jadi contoh buat saya menurut mereka. Di ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, surah Al-Maidah ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolong dalam kejahatan. Nah, ini kan akhirnya bisa jadi kejahatan kelompok. Kenapa, Bu? Biasanya orang yang sudah terkena itu akan menjadi agent gitu loh. Iya. Maaf, betul nggak Bu Amelia? Jadi agentnya dia gitu loh, Bu. Dia jadi membalas lagi, melakukan lagi kepada yang lain. Ada juga yang seperti itu memang. Itu makanya akhirnya kayak semacam apa ya, MLM ya Bu ya, semacam itu. Nah itu yang terjadi. Cuma kalau di dalam ayat Al-Quran memang kekerasan sekecil apapun nggak boleh. Karena Allah mengajarkan kasih sayang. Jadi kalau bicara kekerasan tidak ada sama sekali dalam Islam, tidak ada sama sekali. Apalagi kekerasan seksual. Oh apalagi Bu, itu kan penyimpangan Bu. Sekali lagi penyimpangan bahwa kalau dalam Al-Quran sendiri itu kan sebenarnya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Itu kan bujukan setan. Karena setan sampai kita sakaratul maut sekalipun, pada sakaratul maut, saat sakaratul maut mati pun dia akan terus merubah pikiran kita untuk tidak kembali kepada Allah. Jadi RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak liberal kan Pak? Oh tidak sama sekali. Tidak liberal. Tidak sama sekali. Sebenarnya ini kan sekali lagi tadi seperti yang saya katakan, ini untuk melindungi generasi selanjutnya, berikutnya. Saya sepakat dengan itu. RUU ini sebetulnya firewall. Firewall. Betul, firewall. Firewall, ya yang main-main IT ini itu adalah firewall untuk bisa tembus ke berikutnya. Iya, untuk generasi berikutnya supaya tidak mengalami kekerasan seksual. Ya, dan juga pencegahan firewall untuk kekerasan seksual selanjutnya. Karena apa? Apa yang terjadi sekarang, banyak kekerasan seksual itu yang tidak bisa dihukum. Ya. Nah ini gimana rencananya Partai Nasdem, Kakak Amel? Ya, kami akan terus-menerus menyuarakan ini, kemudian juga tentunya untuk menggolkan sebuah undang-undang tidak cukup dari suara Nasdem saja. Kami akan meng-approach partai-partai lainnya untuk bersuara dan mendorong undang-undang ini tetap masuk di prolegnas di Oktober mendatang. Karena kembali lagi Mbak Emi, concern kita adalah korban. Karena ini menyangkut juga performa negara kita dalam mengatasi angka kekerasan seksual. Kalau tinggi terus angkanya, maka kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia akan menurun. Bahwa terjadi pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan, begitu ya. Nah, di sisi lain RUU PKS ini merupakan investasi, investasi sosial. Tadi saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi untuk menyelamatkan generasi muda. Saat ini kelihatan seperti cuek ya terhadap pentingnya ini ya. Padahal sebenarnya ini penting sekali. Sangat penting. Channel ini, YouTube saya ini, tagline-nya Suara Perempuan Penentu Bangsa. Jadi ibu-ibu yang punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus peduli ya pada RUU penghapusan kekerasan seksual ini untuk mencegah supaya anak kita tidak mengalami itu, baik itu di sekolah, di universitasnya ataupun di tempat kerjanya ya. Jadi ini kita harus membangun bersama-sama gotong royong firewall ini. Nah saya nih Kakak Amel nih, kalau sekiranya kita bikin petisi gitu ya, saya biasanya di change.org itu ada petisi ya untuk mendukung undang-undang RUU PKS. Kalau nggak salah sudah ada yang menginisiatif itu. Saya kira-kira membantu nggak itu? Ya kita inisiasi. Kita inisiasi, sangat membantu karena terciptanya sebuah undang-undang itu tidak hanya dari pemerintah atau dari DPR saja, tetapi juga dorongan dari masyarakat. Jadi dalam hal ini sangat diperlukan dukungan masyarakat dan pemahaman masyarakat bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sangat urgent sifatnya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi sangat dibutuhkan dan klaim tuduhan yang mengatakan bahwa RUU ini mengandung paham liberal tidak benar, ya, tidak benar.
Dan yang mengatakan ini urgent tapi tidak prioritas, menurut saya ini urgent dan prioritas ya. Kalau udah urgent itu harus prioritas, malah ini emergency sepertinya ya. Emergency. Ini sudah dalam keadaan darurat karena banyak sekali kejadian yang terjadi di Indonesia yang tidak terekam dan tidak terselesaikan dengan baik. Betul. Ya. Terima kasih Kakak Amel Terima sudah hadir di kasih, sini. Kakak Terima Emi. kasih Pak Hussein sudah hadir di sini. Nanti kita akan mendengarkan suara dari korban. Saat ini sudah ada yang mengambil inisiatif untuk membuat petisi online, yaitu Lentera Indonesia, untuk mendukung disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saat ini sudah segini nih yang tanda tangan. Dan kita perlu lebih banyak lagi tanda tangan, berjuta-juta tanda tangan dibutuhkan untuk menggolkan ini. Ayo tanda tangani hashtag mulai bicara hashtag gerak bersama.